Berapa besar sih pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif? Kata kunci yang kita pakai milenial, media sosial, dan perilaku konsumtif. Mengambil data dari hasil penelitian Carissa Francisca dan Rezi Ardiansah yang mana mereka melakukan penelitian media sosial dan perilaku konsumtif. Inti dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif. Perkembangan globalisasi berkembang sangat pesat mulai dari teknologi, mode pakaian, restoran, dan fashion. Media sosial menjadi salah satu dari perkembangan teknologi yang menjadi favorit bagi anak muda zaman sekarang atau kaum milenial. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak dengan jumlah 56% dari jumlah populasi penduduk Indonesia, yaitu 150 juta jiwa, data dari Websindo. Nasrullah 2017 membagi media sosial menjadi 5 kategori, yaitu social networking, blog, microblogging, media sharing, dan social bookmarking. Sampai saat ini, media sosial menjadi terfavorit yang berisi kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua. Dengan adanya media sosial ini mampu mengenalkan user individu media sosial kepada dunia yang lebih luas, baik berupa informasi maupun teknologi yang terus berkembang. Hal semacam ini membentuk persepsi mereka untuk mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi. Seperti yang dikemukakan Hana Nur et al. Tahun 2019, media sosial menjadi kebutuhan primer yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan usia bahkan pekerjaan. Menurut Utami et al., remaja saat ini lebih memilih berbelanja menggunakan media sosial karena hanya dengan mengklik barang yang mau dibeli, kemudian transfer maka barang yang dipesan akan datang sendiri. Yang tadinya cuma scroll-scroll untuk melihat profil dan story yang diunggah oleh teman di sosial media, dampak yang timbul adalah kecenderungan rasa iri dan keinginan untuk mengejar kepuasan dalam diri. Media sosial telah mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Sehingga menurut Amalia tahun 2017, media sosial menjadi ajang pamer bagi kebanyakan orang. Apa sih perilaku konsumtif itu? Perilaku konsumtif adalah keinginan seseorang untuk mengkonsumsi baik berupa barang atau jasa secara berlebihan demi mencapai rasa kepuasan. Dikutip dari Tambunan tahun 2001. Sedangkan menurut Sumartono tahun 2002, perilaku konsumtif merupakan tindakan membeli sesuatu barang tanpa pertimbangan yang masuk akal dan tidak didasari pada faktor kebutuhan. Kalau kita tarik kesimpulan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang membeli barang yang didasari pada rasio dan keinginan yang kurang diperlukan, sehingga menjadi berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Zaman dulu, orang biasanya berbelanja hanya demi kebutuhan primer dan sekunder saja. Namun saat ini orang berbelanja cenderung untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan, serta lebih mementingkan faktor keinginan ketimbang kebutuhan. Didasari baik berupa faktor internal, yaitu dari dalam diri, dan eksternal atau dari luar diri. Penelitian Lina dan Roshid atau Lestarina et al. Tahun 2017 membagi aspek perilaku konsumtif menjadi 3, yaitu pembelian impulsif, pemborosan, dan mencari kesenangan. Remaja adalah salah satu kaum dalam perilaku konsumtif. Wajar bila di rentang usia mereka kebanyakan dari mereka dalam memproses pencarian jati diri. Berangkat dari kurang percaya diri dan labil, benang merah dari remaja ini belum bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Maka tak heran jika remaja cenderung menyukai hal-hal yang menyenangkan dan boros dalam menggunakan uang. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Mereka rela menggelontarkan uang yang banyak untuk suatu barang yang mahal demi kepuasan pribadi. Terbukti, dengan ditandainya remaja lebih senang berlama-lama menghabiskan waktu di mal ketimbang di taman. Untuk mengetahui sebab akibat antara media sosial terhadap perilaku konsumtif, penelitian yang dilakukan Carissa dan Rezi, mereka menggunakan Google Form yang disebarkan secara online. Sebaran populasi milenial yang tersebar di Jakarta Barat dengan rentan usia 17 tahun sampai 25 tahun.
Total responden 150 orang yang mana 96 responden berjenis kelamin perempuan dan 54 responden berjenis kelamin laki-laki. Dalam media sosial terdapat 5 dimensi yang mempengaruhi media sosial, yaitu partisipasi, keterbukaan, perbincangan, komunitas, dan terhubungkan. Nilai yang paling tinggi dalam mempengaruhi konsumtif pada media sosial adalah perbincangan dengan nilai 0,94. Mereka membagi menjadi 2 dimensi perbincangan, yaitu MS6 dan MS7. Nilai indikator yang paling tinggi dalam mempengaruhi dimensi perbincangan adalah MS7, yaitu dengan pernyataan sering bertanya pendapat followers atau teman-teman di media sosial tentang suatu hal. Diikuti MS6 dengan pernyataan sering berinteraksi atau mengirim dan membalas pesan dengan followers atau teman-teman di media sosial. Nah sobat, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas perbincangan yang dilakukan di media sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang. Jadi, semakin tinggi intensitas perbincangan pada media sosial, maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. Intensitas perbincangan dalam media sosial yang dimaksud adalah tukar-menukar informasi atau menanyakan pendapat teman-teman di media sosial. Karena media sosial memiliki fungsi mutlak untuk berkomunikasi dan mampu mempersuasi atau mengajak. Dari komunikasi tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang sedang tren sehingga menimbulkan perilaku konsumtif. Media sosial memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mempengaruhi seseorang dengan cara menampilkan tren-tren bergaya ataupun berbusana, sehingga remaja lain yang melihat di media sosial atau terbujuk oleh teman-temannya akan mengikuti gaya hidup tersebut. Sofia Miranda tahun 2016 mengatakan perilaku konsumtif dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu pemenuhan keinginan, barang di luar jangkauan, barang cenderung tidak produktif, dan status. Dimensi paling tinggi yaitu status dengan nilai 0,93, diikuti kedua oleh dimensi barang di luar jangkauan, pemenuhan keinginan, dan barang cenderung tidak produktif. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif paling dipengaruhi oleh faktor internal di dalam diri orang tersebut, yaitu untuk mendapatkan penghargaan diri dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Semakin mahal dan bermerek produknya, maka akan semakin tinggi pula kepercayaan dirinya. Nah sobat, simpulan berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara media sosial terhadap perilaku konsumtif, dengan nilai 0,38 dan dimensi yang paling mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang adalah intensitas perbincangan yang dilakukan pada media sosial yaitu sebesar 0,94. Nah sobat, saran dari Gen Z Plus untuk menjadi remaja baiknya bijak dalam mengisi waktu luang untuk melakukan kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti organisasi di sekolah. Selain itu, menabunglah, karena menabung itu lebih berguna untuk kebutuhan kita di masa depan. Karena kita tidak tahu kejadian apa di kehidupan kita di masa depan. Ada baiknya kita juga belajar dalam membuat anggaran belanja sedini mungkin. Hal itu berguna untuk mengontrol dan menahan perilaku konsumtif yang ada pada diri kita masing-masing. Untuk mencapai tingkat dewasa, kalian harus menyadari bahwa ada yang namanya kebutuhan dan ada juga yang namanya keinginan. Jelas, mereka berdua berbeda. Untuk menghilangkan perilaku konsumtif pada diri kita masing-masing, sebaiknya kita memprioritaskan kebutuhan. Harapan Mimin terkait konten ini berguna bagi masyarakat atau khususnya remaja untuk di kemudian hari. Perubahan tidak bisa terjadi secara singkat. Perlu ada perbaikan kecil yang mesti dimulai. Kita harus bijak dalam menggunakan dan mengaplikasikan teknologi yang berkembang saat ini, agar nantinya berdampak baik bagi kehidupan kita, bukan kemunduran yang terjadi. Maka bijaklah terhadap teknologi. Well, sobat gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif. Gen Z Plus undur diri, semoga informasi yang dipaparkan tadi bermanfaat bagi kita semua.